tahun yang lalu. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah ada yang seperti kami menjadi panitia pembangunan waktu itu. Ya, karena saya tahunya memang beberapa dari lingkungan-lingkungan yang lama itu menjadi panitia pembangunan waktu Gereja Keuskupan Malang itu mau mengembangkan di Balai Arjosari waktu itu. Sekarang tempatnya menjadi kebun paroki. Sekarang tempatnya menjadi kebun paroki karena waktu itu tidak mendapatkan izin. Kemudian setelah itu keuskupan ini terus memperhatikan paroki kita dengan mencoba mencari lahan-lahan yang memang bisa dipakai untuk gereja. Nah, beberapa lahan yang lain dekat Polwil, dekat Karanglo dan sebagainya itu peruntukannya tidak sesuai, tidak ada aksesnya dan sebagainya. Nah, puji Tuhan, 10 tahun yang lalu keuskupan itu membeli tanah di lokasinya dekatnya Binus di Araya, luasnya 6.000. Dengan janji waktu itu, bila tanah ini tidak mendapatkan izin lagi untuk pengembangan gereja, untuk pembangunan gereja, maka uangnya keuskupan dikembalikan oleh Araya. Kenapa keuskupan membeli? Karena gereja ini adalah fasilitas umum yang dimiliki keuskupan dan bukan dimiliki oleh pemerintah daerah. Karena itu kepemilikan itu harus di Keuskupan Malang. Gitu. Kalau fasumnya itu milik pemerintah daerah, maka nanti pemerintah daerah bisa merubah peruntukannya itu untuk apapun. Sekarang taman-taman kota aja banyak yang dirubah, gitu ya. Nah, hari ini saya membawa kabar gembira bahwa perizinan itu akhirnya didapatkan, sehingga kita akan mendapatkan gereja yang baru. Bukan gereja yang baru ini menggantikan gereja Santo Albertus Trapani, tetapi gereja ini membuat gereja Santo Albertus Trapani itu nanti lebih nyaman buat kita beribadah, buat kita misa, buat kita berkegiatan, karena nanti akan terbagi. Seperti kita tahu sekarang, kalau kita ke gereja, kita misa, jangankan misa besar, Sabtu Minggu saja sering kita ini pertama kesulitan parkir, yang kedua kadang-kadang kita kebagian di lorong, kadang kita kebagian di aula yang gereja lama itu. Bahkan kalau misa besar itu kita bisa kebagian di lantai 3. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin disarankan tidak di lantai 3 ya, mos-mosan, itu mos-mosan, gitu ya. Tapi yang muda-muda biasanya diarahkan ke lantai 3, begitu. Nah, untuk keuskupan, untuk itu keuskupan memikirkan bahwa harus ada gereja baru, karena kita ini sudah 44 lingkungan. 44, bahkan itu sudah dikurangi untuk Pagas dan untuk IPN, sudah dikembangkan ke sana, tetapi masih luar biasa umat kita berjubel di gereja. Nah, itulah yang dipikirkan. Setelah itu, bulan Januari kemarin, Bapak Uskup meletakkan batu pertama untuk pembangunan gereja ini. Kenapa segera dibangun? Karena perizinan itu ada masa kedaluarsanya. Masa kedaluarsanya itu kurang lebih sekitar 2 tahun. Kalau tidak dibangun, maka itu bisa dicabut kembali, repot lagi. Kita ngurusnya itu 8 tahun untuk perizinan ini. Gitu, 8 tahun. Puji Tuhan berhasil, gitu ya. Nah, puji Tuhannya lagi, Bapak Uskup menunjuk Romo Ardi, yang tadi memang bukan Romo baru, Romo yang sangat senior umumnya keuskupan, untuk menjadi Romo paroki kita, yang tentunya membimbing kita untuk proses pembangunan ini juga.
melalui BPGDA, Romo Ardi menyetujui untuk memberikan dana paroki 5 miliar untuk dana awal pembangunan ini, sehingga